Akademisi Rocky Gerung angkat suara terkait rencana PDI Perjuangan yang bakal mencabut laporan polisi terhadap dirinya di Bareskrim Polri. Rocky Gerung mengaku menyambut baik rencana pencabutan laporan tersebut. Ia juga menilai PDI Perjuangan akhirnya menyadari makna perkataan dirinya terhadap Presiden Jokowi. Badan Bantuan Hukum Advokat Rakyat DPP PDIP mengaku bakal mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri terkait kasus penyebaran hoaks Presiden Joko Widodo. Perwakilan tim BBHAR DPP PDIP Johannes Tobing menyatakan salah satu pertimbangan pencabutan laporan dikarenakan pihaknya merasa sepakat dengan pernyataan Rocky terhadap Presiden Joko Widodo. Johannes menilai sikap Presiden Jokowi beberapa waktu belakangan juga telah berubah. Menurutnya, Jokowi saat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya ketimbang rakyat. Lebih lanjut, Johannes mengaku surat permohonan pencabutan laporan tersebut akan segera diserahkan ke penyidik Bareskrim Polri agar segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Rocky Gerung melalui pesan singkat menyatakan menyambut baik rencana pencabutan laporan tersebut. Ia juga menilai PDIP akhirnya telah menyadari makna perkataan dirinya terhadap Presiden Jokowi. Adapun kuasa hukum Rocky Haris Azhar turut mengapresiasi kepada seluruh pihak yang akhirnya mencabut laporan mereka terhadap kliennya. Menurut Haris, pernyataan yang disampaikan Rocky merupakan bagian dari kritik dan kebebasan berpendapat. Tim hukum PDI Perjuangan akan mencabut laporan atas Rocky Gerung yang mengkritisi Presiden Jokowi dengan memakai kata kasar. Namun Polri memastikan tetap mengusut kasus Rocky Gerung. Apakah pencabutan laporan PDI Perjuangan terhadap Rocky Gerung akibat retaknya hubungan dengan Presiden Jokowi? Sore ini kita akan membahasnya dengan tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan Johannes Lumban Tobing dan kuasa hukum Rocky Gerung Haris Azhar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya mau ke Bang Yohanes terlebih dahulu. Bang Yohanes, apa alasan tim hukum PDI Perjuangan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung terkait pernyataan yang mengkritisi Presiden Jokowi itu? Ya, saya tentu punya alasan. Yang pertama, saya harus menjelaskan dulu bahwa dari awal secara pribadi memang saya punya inisiatif melaporkan saudara Rocky Gerung. Nah, itu tidak ada perintah atau komando dari pimpinan dari partai, karena bagaimanapun juga kita di dalam anggaran dasar rumah tangga partai itu diatur ketika seorang kader memang diserang kepribadiannya, dilecehkan kehormatannya, baik secara verbal maupun non verbal, maka menurut anggaran dasar rumah tangga itu kita berkewajiban untuk membantu. Setidak-tidaknya memberikan bantuan perlindungan hukum. Itu yang pertama. Nah, maka yang kedua, mengingat perkembangan situasi politik yang hari ini sudah tidak akal sehat kita sangat terganggu, maka karena saya juga pelapornya secara pribadi, maka saya juga memutuskan secara pribadi juga untuk mencabut laporan itu. Oke, jadi memang alasannya karena situasi politik akhir-akhir ini ya? Ya tentu. Jadi yang pertama saya melihat ya hari ini kan kita dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya bagaimana pelanggaran hukum yang terang-terangan dipertontonkan ke kita. Yang pertama apa itu? Bagaimana seorang anaknya presiden diloloskan untuk menjadi calon wakil presiden. Di undang-undang kan diatur bahwa usia salah satu syarat menjadi calon wakil presiden itu kan usianya 40 tahun. Ya. Nah, usianya kan baru 36 tahun. Saya nggak ngerti retorika apa yang diatur pada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi dengan usianya yang 36 tahun itu, maka kenapa harus diloloskan? Nah, karena saya sebagai lawyer, saya pikir ini betul-betul penerobosan hukum. Ini betul-betul pelanggaran hukum yang dilakukan. Jadi memang karena itu satu. Ya. Yang kedua? Nah, jadi yang kedua, melihat situasi yang berkembang hari ini, saya nggak ngerti juga nih, Pak Joko Widodo ini baru-baru juga membuat peraturan kan, soal seorang wali kota. Tidak perlu mundur, ya. Boleh cuti karena tidak perlu mundur karena sedang menjadi calon wakil presiden atau menjadi seorang presiden.
Nah, jadi saya juga loh ini kok jadi sesuka hati nih, ya kan? Nah, jadi tentu segala kejadian-kejadian ini dipertontonkan ke kita, ini sangat mengganggu hati kita nih. Baik. Ini akal sehat kita betul-betul dirampok hari ini. Oke. Jadi kejadian-kejadian ini saya melihat Pak Jokowi ini sudah tidak konsen lagi mengurus negara ini nih. Tidak konsen lagi mengurus segala kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Baik, jadi memang alasannya karena alasan politik ya. Untuk mencabut. Oke, jadi alasannya alasan politik. Saya mau ke Bang Haris. Iya dong, ini kan jelas-jelas ada pelanggaran hukum. Oke. Ini jelas-jelas ada pelanggaran hukum dipertontonkan di hadapan kita. Baik, gitu saya mau ke Bang Haris. Bagaimana tanggapan Anda dan klien Anda Rocky Gerung terhadap pencabutan laporan ini? Ya, pertama kita ucapkan terima kasih dan selamat lah ya. Terima kasih karena sudah mau mencabut laporannya ke pihak kepolisian ya. Yang kedua selamat karena mengucapkan selamat karena ya akhirnya bisa paham lah, bisa mengerti apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Memang kadang-kadang untuk memahami sesuatu itu butuh waktu kan, karena dia butuh proses pembuktian. Meskipun waktu kami mendampingi Rocky ya di penyidik Mabes Polri, kami sudah sampaikan juga sejumlah bukti rujukan yang mengantarkan pernyataan Rocky Gerung itu di sebuah acara seminar. Nah, jadi tapi buat sejumlah halayak mungkin butuh bukti-bukti lain yang bisa berkoresponden, artinya menunjukkan betul seperti apa ucapan Rocky itu maksudnya. Itu satu. Yang kedua memang saya berharap nih tidak hanya pada soal situasi politiknya saja, Nana, tapi juga ini dalam rangka untuk meneguhkan dan menegaskan soal kebebasan berpikir dan berekspresi di tengah alam demokrasi kita yang sebetulnya makin buruk situasinya. Nah, jadi saya berharap teman-teman pelapor, kuasa hukum pelapor, atau organisasinya ini tidak hanya terkait dengan soal situasi politik, tetapi ini juga terkait dengan soal syarat-syarat di dalam demokrasi, yaitu kebebasan kita untuk berpikir dan kebebasan kita untuk berekspresi. Oke, saya mau ke Bang Yohanes lagi. Bang Yohanes, artinya PDI Perjuangan mengakui ya yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu memang sesuai begitu? PDIP merasakan hal yang sama? Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung gitu? Bukan, Mbak. Jadi jangan disamakan. Maksudnya PDIP setuju. Ini kan dari awal kan saya pribadi yang melapor. Oke, Anda sendiri gimana? Jadi, jadi memang saya berpikir, coba saya pikirkan dengan tenang. Memang lama-lama yang dibilangin Rocky Gerung itu juga benar juga, gitu loh. Dan akhirnya Anda baru menyadari, atau partai Anda baru menyadari begitu ya, setelah ada kejadian politik kemarin? Ya, saya kira kita punya chemistry masing-masing lah. Coba kita ikutin alurnya, loh. Tapi kan lama-lama kok sudah mulai melenceng nih. Nah, jadi ini kan kalau sudah melenceng, ya masa kita juga mau ikut-ikutan melenceng, ya kan? Jadi harus kita luruskan itu. Jadi saya kira ini baik buat untuk kita ke depan. Ya kalau memang itu memang pelanggaran hukum, masa harus kita diamkan kan? Tentu akal sehat kita harus berbicara bahwa memang ini ada suatu hal yang salah. Gitu loh. Jadi, gitu Mbak. Oke, jadi Bang Yohanes memang pencabutan laporan ini lebih karena hubungan antara partai Anda dengan Presiden Jokowi semakin memburuk ataupun retak begitu ya? Ya orang pasti bilang begitulah. Jadi saya susah juga untuk menjelaskan kan. Tetapi saya pikir saya kembali kepada prinsip itu saja. Bahwa hari ini sedang dibangun dinasti kekuasaan, dinasti keluarga. Hari ini betul-betul hukum betul-betul diterabas, dilanggar. Itu alasannya. Saya sebagai lawyer kan, saya paling anti itu terhadap pelanggaran hukum yang sedang dipertontonkan itu. Baik. Saya memutuskan untuk mencabut. Ya. Oke. Nanti saya akan tanya lebih dalam ke Bang Haris, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih
kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Cabut laporan Rocky Gerung PDI Perjuangan retak dengan Presiden Jokowi. Saya mau ke Bang Haris. Bang Haris, Anda merasa bahwa klien Anda diuntungkan dengan situasi politik, makanya laporannya dicabut begitu? Ya, untuk satu peristiwa mikro ini pencabutan ya diuntungkan. Atau saya mau bilangnya sebagai keputusan ya, pengambilan keputusan atau sikap sejumlah pelapor atau organisasi untuk mencabut laporan ini sampai di situ bagus, Rifana. Tapi kan kita lihat ya, situasi politik ini kan tidak diametral antara PDIP dengan Jokowi saja, tetapi juga ada sejumlah pihak-pihak lain. Dan kita yang kedua terkait dengan poin yang pertama itu, kita tidak bisa bilang bahwa ini tidak ada kaitannya dengan perubahan posisi, lalu di perubahan posisi itu ada pihak lain yang juga mungkin merasa berkepentingan untuk mendemarkasi pikiran-pikiran dan pernyataan-pernyataan Rocky. Nah, jadi sampai di situ memang tadi yang Rifana bilang di awal betul itu, bahwa pelapor akan mencabut laporannya, tapi sejauh mana pihak kepolisian atau penyidik akan menghentikan penyidikan. Nah, itu persoalan atau tantangan atau diskusi kita minggu depan lah, kira-kira begitu mungkin. Tapi minggu ini adalah kabar baiknya pelapor sudah mau mencabut. Saya pikir sampai sesimpel itu aja dulu di sini. Jadi diuntungkan dengan situasi politik, Bang Yohanes. Meskipun laporan dicabut tapi Barreskrim polisi tetap melanjutkan proses penyidikan kasusnya Rocky Gerung ini. Bagaimana kemudian? Ya, saya kira saya agak susah juga menerjemahkan kalau kita sudah cabut laporannya malah mau diteruskan kan gitu kan. Ya, tapi saya pikir sudahlah, kita sudah berdamai dengan diri kita menyikapi dengan baik, kita juga berpikir cukup matang. Ya, saya pikir demi kebaikan bersama, ini sifat gentleman saya sebagai pelapor, maka kita tidak perlu kait-kaitkan dengan yang lain, apakah bisa diteruskan atau tidak. Tetapi saya punya prinsip bahwa memang saya yang merasa dirugikan waktu itu sebagai salah satu pendukungnya Pak Jokowi, ya saya putuskan untuk mencabut laporan itu, gitu loh. Oh baik, jadi nggak bisa ya kemudian mencampuri proses penyidikan di kepolisian. Bang Haris, saya ingin tanya sebetulnya status klien Anda itu apa? Karena dalam sebuah acara Bung Rocky Gerung menyebut bahwa saya ini statusnya tersangka. Betul, statusnya itu apa sebenarnya? Sejauh yang kami tahu di tim kuasa hukum ini ada banyak ya, dari Lokataru, dari YLBHI, dari Temis Indonesia, IM57, kantornya Prof. Denny, Integrity Law Office. Itu kami semua ini belum ada yang mendapatkan surat yang menyatakan bahwa Rocky Gerung statusnya sebagai tersangka. Tapi kami pernah dapat surat terkait dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Biasanya sudah ada tersangka. 99,99% kalau sudah penyidikan itu biasanya sudah ada tersangkanya. Nah, mungkin sudah diberitahu ke pihaknya Rocky. Mungkin surat pemberitahuannya sudah dikirim ke alamatnya Rocky, tapi kami di tim lawyer belum ada yang menerima atau belum menerima informasi dari penyidik gitu ya, terkait dengan status Rocky sebagai tersangka. Tapi berdasarkan dari kebiasaan hukum acara pidana biasanya udah ada tersangkanya. Baik. Ini selain tim hukum PDI Perjuangan kan sebenarnya ada 26 laporan di kepolisian, tapi sebagian sudah dicabut. Itu betul ya Bang Haris ya? Itu juga kita belum tahu. Kami baru dapat sejauh ini informasinya 2, dan yang lain-lainnya kita belum tahu seperti apa rencana tersebut. Jadi memang itu baru yang pidana loh, Nana. Belum lagi yang perdata ya. gugatan perdata. Ada 3 gugatan di Cibinong, di Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Selatan yang
Yang dua sudah dalam tahap perdamaian, tinggal menyusun poin-poin, mudah-mudahan bisa lancar. Yang satu masih jalan terus yang di Jakarta Selatan. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari laporan yang dilayangkan kepada Rocky Gerung terkait dengan dugaan kritikannya yang cukup keras terhadap Presiden Jokowi. Apakah akan berlanjut atau tidak? Kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas PDI Perjuangan sudah mencabut laporan terhadap Rocky Gerung dan diakui bahwa ini akibat situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk pencalonannya dari putranya Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada kuasa hukum Rocky Gerung, Bang Haris Azhar, dan juga tim Badan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, Johannes Lumban Tobing. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Nana.